Ahmad bin Hanbal dan penyiksaan oleh penguasa yang dialaminya. Kisah ini bermula dari sebuah pertanyaan jebakan seorang pendeta Nasrani bernama Yohanes di masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik dari dinasti Umayyah. Suatu ketika Yohanes bertanya kepada seorang muslim, "Dalam kitab suci kami, Nabi Isa adalah putra Allah, lantas bagaimana sifat Nabi Isa dalam kitab suci kalian?" Seorang muslim tersebut menjawab, "Sungguh, Al-Masih Isa putra Maryam adalah Rasul Allah dan yang diciptakan dengan kalimahnya yang disampaikannya kepada Maryam." Quran Surat An-Nisa ayat 171. Yohanes menimpali, "Kalau begitu, kalimat Allah dalam Al-Quran makhluk atau bukan?" "Pasti bukan makhluk karena apa yang ada dalam Al-Quran seluruhnya kalam Allah dan kalam Allah bukan makhluk," jawab muslim itu. Dengan tersenyum licik, Yohanes mengatakan, "Kalau begitu kita sepakat bahwa Nabi Isa yang merupakan kalimat Allah bukan makhluk tetapi Tuhan, karena tidak ada selain makhluk kecuali Tuhan." Berkat strategi ini banyak umat Islam yang masuk ke dalam agama Nasrani. Melihat hal tersebut semakin gencarlah sekte Mu'tazilah menyebarkan doktrin, Al-Quran adalah makhluk. Mereka berdalih seandainya Al-Quran bukan makhluk berarti Al-Quran adalah esensi yang menyamai dengan Tuhan sebagai yang dahulu kadim, padahal hanya Tuhan yang boleh bersifat dahulu kadim tidak selainnya. Awalnya doktrin, Al-Quran adalah makhluk, diserukan oleh Al-Jaddi bin Dirham. Kemudian, sekte Mu'tazilah di zaman setelahnya semakin melenceng. Mereka mengingkari bahwa Allah memiliki sifat mutakalim karena kalam Allah adalah makhluk bukan bersifat dahulu kadim. Mereka meyakini Allah menciptakan kalam berupa suara yang dapat didengar Nabi Musa ketika beliau menerima wahyu di Bukit Tursina. Sekte Mu'tazilah mendapatkan dukungan dan pengikut sangat besar di masa dinasti Abbasiyah. Awal kejayaan sekte di Mu'tazilah dimulai sejak masa kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid. Akan tetapi, Khalifah Harun ar-Rasyid menanggapinya dengan memenjarakan setiap tokoh sekte Mu'tazilah yang membuat keributan di kota Baghdad. Bishr bin Ghiyath al-Marisi, salah satu tokoh besar sekte Mu'tazilah kala itu juga diancam dibunuh oleh sang Khalifah. Tak lama kemudian kepemimpinan berganti. Khalifah Al-Mamun naik tahta dan memberikan dukungan dan kehormatan bagi para tokoh sekte Mu'tazilah. Sang Khalifah juga menyambut sendiri kedatangan Abu Hisham Al-Futi, tokoh besar Mu'tazilah kala itu ketika bertandang ke istananya dengan penuh hormat. Tak hanya itu, sang Khalifah juga mengangkat pejabatnya dari kalangan pengikut sekte Mu'tazilah menggantikan para pejabat yang diangkat di masa sebelumnya. Penghormatan sangat besar Khalifah Al-Mamun ini dikarenakan beliau adalah murid kinasih dari seorang tokoh Mu'tazilah bernama Abu Hujail al-Alaf. Tak heran, Khalifah Al-Mamun sangat mendukung penerjemahan buku-buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab yang senada dengan pemikiran sekte Mu'tazilah. Tahun 218 Hijriah adalah tahun kelabu di mana revolusi akidah dikumandangkan. Satu persatu ulama beraliran Aswaja disingkirkan, dipenjara, dan dibunuh dengan dalih tidak meyakini Al-Quran adalah makhluk. Hal ini ditandai dengan surat perintah yang dikirimkan kepada Ishaq bin Ibrahim selaku wali kota Baghdad. Surat perintah ini berisi mandat memaksa seluruh ulama kota Baghdad meyakini Al-Quran adalah makhluk dan menetapkan hukuman bagi yang menentang. Kota Baghdad pun banjir darah, di mana-mana terlihat penyiksaan kepada para ulama. Di antara ulama yang tetap gigih menolak doktrin Mu'tazilah adalah Ahmad bin Hanbal, Muhammad bin Nuh, dan Al-Kawariri. Satu persatu ulama menemukan ajalnya di penjara kota Baghdad. Tak lama kemudian, Al-Mamun menjemput ajal ketika berada di perjalanan menuju kota Tartus di Syria. Rupanya di balik tragedi ini terdapat seorang tokoh kunci bernama Ahmad bin Abu Dawud yang menjabat sebagai Perdana Menteri sejak zaman Khalifah Al-Mamun hingga zaman Khalifah Al-Watsik. Ahmad bin Abu Dawud adalah seorang tokoh yang terkenal licik dan lihai. Ia menyingkirkan siapapun yang ia incar jabatannya. Terbukti dengan adanya banyak surat penangkapan dan penyiksaan yang ditulis oleh Ahmad bin Abu Dawud tanpa sepengetahuan sang Khalifah. Sayangnya, Al-Mamun menganggap doktrin Mu'tazilah sebagai doktrin mahagung yang penting diwariskan kepada penggantinya. Ia menulis, "Wahai Abu Ishaq, julukan Khalifah Al-Mutashim, ambillah pelajaran dari hidupku dan ikutlah jejak saudaramu dalam mendukung doktrin Al-Quran adalah makhluk." Selain itu, Al-Mamun juga mewasiatkan kepada Al-Mutashim agar jabatan Perdana Menteri Ahmad bin Abu Dawud tetap dipertahankan. Setelah kemangkatan Khalifah Al-Mamun, maka Imam Ahmad bin Hanbal pun tetap dipenjara di kota Baghdad. Pada era Khalifah Al-Mutashim, Imam Ahmad bin Hanbal mendapatkan bonus siksaan beberapa ratus cambukan setiap harinya. Bahkan, sang imam pernah jatuh dan pingsan di tengah derasnya cambuk Al-Gojo. Dikisahkan,
suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal dihadapkan kepada Khalifah Al-Mutashim. Kemudian, sang Khalifah bertanya, "Wahai Imam Ahmad bin Hanbal, apakah bukti Al-Quran bukanlah makhluk?" Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, "Buktinya adalah ayat Al-Quran Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran, Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-2. Bukankah dalam ayat ini menegaskan Allah mengajarkan Al-Quran bukan menciptakan Al-Quran?" Sang Khalifah pun murka dan memerintahkan Al-Gojo untuk menyeret Imam Ahmad bin Hanbal kembali ke dalam penjara. Keesokan harinya, sang Khalifah ingin mengujinya kembali. Sang Khalifah bertanya, "Bagaimana tidurmu tadi malam?" Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, "Alhamdulillah baik, tetapi aku menemukan hal yang ajaib." Sang Khalifah menjadi penasaran, "Apa yang terjadi tadi malam?" "Aku bangun di tengah malam lantas aku mengambil wudhu dan menjalankan salat sunnah. Hingga ketika aku berada dalam suatu rakaat aku tak mampu membaca surat Al-Ikhlas sedikitpun. Kemudian, aku mencoba dengan membaca surat yang lain aku pun tak mampu. Aku pun menengok ke sela-sela penjara dan aku melihat jenazah Al-Quran. Maka, aku mandikan jenazah Al-Quran tersebut dan aku salati serta aku makamkan," jawab Imam Ahmad bin Hanbal. Sang Khalifah naik pitam, "Celakalah kau wahai Ahmad bin Hanbal, apakah Al-Quran engkau anggap telah mati?" Sang Imam Ahmad bin Hanbal pun menjawab, "Wahai Khalifah, bukankah engkau mengatakan Al-Quran adalah makhluk dan setiap makhluk pasti akan mati, yang berarti Al-Quran juga pasti mengalami kematian?" Tercekatlah lidah sang Khalifah dan sejak kejadian itu, Imam Ahmad bin Hanbal mendapatkan hukuman cambuk berlipat-lipat dari sebelumnya. Terhitung pada masa Khalifah Al-Mutashim, Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara selama 28 bulan. Akan tetapi berkat ketegarannya, para Al-Gojo pun menyerah dan membebaskan sang imam dalam keadaan penuh luka dan tak bisa lagi berjalan. Lambat laun, kondisi kesehatan Imam Ahmad bin Hanbal membaik dan memulai pengajiannya seperti sedia kala. Tak lama kemudian era Khalifah Al-Watsik dimulai. Sebagaimana pendahulunya Al-Watsik juga sangat fanatik terhadap sekte Mu'tazilah. Akan tetapi, Khalifah Al-Watsik berlaku lebih lembut kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Sang Khalifah merasa bahwa Imam Ahmad bin Hanbal telah memiliki pengaruh sangat besar. Seandainya ia menyiksa Imam Ahmad bin Hanbal, niscaya pengikutnya akan memberontak untuk membebaskan Imam Ahmad bin Hanbal. Oleh karena itu, Khalifah Al-Watsik hanya melarang Imam Ahmad bin Hanbal untuk berinteraksi dengan masyarakat. Total ketika masa Khalifah Al-Watsik, Imam Ahmad bin Hanbal menjadi tahanan rumah selama 5 tahun. Berakhirnya tragedi ini adalah ketika masa akhir hayat Khalifah Al-Watsik. Konon ada seorang ulama yang menyadarkan Khalifah Al-Watsik, "Wahai Khalifah, doktrin Al-Quran adalah makhluk, tidak pernah diajarkan Rasulullah, juga tidak diajarkan para penggantinya. Lantas, apakah engkau lebih tinggi ilmunya dari Rasulullah dan para sahabatnya sehingga engkau memaksa seluruh umat Islam mengakui doktrin engkau bahwa Al-Quran adalah makhluk?" Sejarah ini diambil dari kitab Ibnu Hanbal Hayatuhu wa Ashruhu, Arauhu, wa Fiqhuhu, karya Al-Imam Ahmad Abu Zahrah dan kitab Al-Aimah Al-Arba'ah karya Dr. Mustafa Asyakah.